Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan calon kepala daerah 2024 gelombang 3. Sejumlah nama seperti Airin Rahmidiani hingga Andika Perkasa diumumkan sebagai calon gubernur Banten dan Jawa Tengah. Jajaran calon kepala daerah yang dibacakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu ternyata tidak termasuk calon kepala daerah untuk Jakarta. Nama Anies Baswedan dan Rano Karno yang digadang-gadang akan bersanding di Pilgub Jakarta itu tak terdengar disebut hingga akhir pengumuman. Padahal di lini media, foto Anies Rano hingga momen Anies meminta restu kepada sang ibu telah beredar luas. Sejumlah spekulasi pun mencuat ke ruang publik. Anies disinyalir batal diusung PDIP. Partai Banteng Moncong Putih ini pun dikabarkan memilih kader terbaiknya untuk Cagup dan Cawagup Jakarta. Hari ini, pendaftaran calon kepala daerah 2024 perdana dibuka. Akankah PDIP mendaftarkan nama Anies sebagai Cagup Jakarta? Atau lagi-lagi Anies gagal berlaga di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Akhirnya kan juga iya, saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka, maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya. Kalian mencari, mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja. Emangnya siapa gue? Pemirsa, PDI Perjuangan mengumumkan bakal calon kepala daerah yang mereka usung dalam Pilkada 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader untuk mengikuti aturan partai. Aksi-reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu.
pesan yang kemudian sepertinya tertuju pada Anies Baswedan meskipun tidak menyebut nama. Nah, apakah kemudian ini menjadi alasan utama PDIP belum juga mengusung nama Anies Baswedan dan Rano Karno yang sempat beredar untuk Pilkada Jakarta? Kita akan bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami semuanya melalui sambungan Zoom. Rame-rame kita nih arisan lewat online nih. Ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku analis politik. Selamat pagi Prof. Burhan. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi, Alfat, Sirah. Siap. Ada Bang Syahrin Hamid selaku juru bicara dari Anies Baswedan dan juga ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Syahrin, Bang Ciko. Pagi semua, Bung Syahrin, Mas Burhan. Saya ingin ke Bang Ciko dulu untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi. Apakah kemudian apa yang disampaikan Bu Mega tadi menjadi salah satu alasan utama kenapa PDIP belum juga mengumumkan nama Anies Baswedan? Padahal sempat beredar kencang Bang, Anies dan juga Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri kemarin itu adalah suatu hal yang sifatnya template ya, atau biasa selalu kita sampaikan kepada calon yang bukan dari kader internal kami yang khususnya yang tidak tergabung dengan partai politik manapun. Artinya kita juga tidak mungkin memaksa orang yang sudah menjadi kader partai politik lain untuk bergabung dengan kita. Tapi pada prinsipnya itu hal yang biasa. Kebetulan saja memang tokoh besar ya dalam kutip yang sekarang namanya beredar seperti Mbak Airin, Mas Anies. Jadi apa yang disampaikan Ibu terasa seperti spesial atau dikhususkan, tapi sebenarnya nggak begitu. Kita ada 545 pilkada di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ini hal yang biasa saja. Dan kita tunggu sajalah 1-2 hari ini. Memang PDI Perjuangan selalu berada dalam posisi di ujung ketika menentukan hal-hal yang sifatnya strategis. Dan ini kan bukan hanya Jakarta yang belum kami putuskan, ada Jawa Timur juga dan ada Jawa Barat. Ya mudah-mudahan siapa yang terbaik untuk rakyat Jakarta, rakyat Jawa Timur, rakyat Jawa Barat, dan 30-an daerah lain yang belum kami putuskan akan segera diputuskan. Baik, Bang Ciko, sebelum diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak suara di PDI Perjuangan ini tidak satu suara ya untuk Pilgub Jakarta. Selain dari Anies Baswedan, nama Pramono Anung juga mencuat pada saat ini, Bang Ciko. Agak sulit menjadikan semuanya satu suara karena di kader internal sendiri kami harus juga memilih atau mengerucutkan satu nama dari berbagai nama, karena ada nama Mas Pram yang sebenarnya bukan baru saja beredar, beberapa kan tidak ada nama itu disebut-sebut oleh Pak Hasto sekjen kami. Ada juga nama Mas Pras, ada nama Karno tentu. Itu aja jumlahnya sudah 4 ya, melebihi jumlah kuota calegub maupun calon wakil gubernur yang hanya satu-satu untuk bisa dimajukan. Kemudian tentu kita nggak lupa ada nama dari tokoh luar yang menguat seperti Mas Anies Baswedan. Dan ini artinya untuk menjadikannya satu suara, satu untuk teman-teman di kader internal aja kita belum solid untuk sepakat di satu nama atau 2 nama, kalau mau dua-duanya dari kita. Kemudian ada nama Mas Anies. Itu yang hubungannya makin hari makin membaik dan makin lancar komunikasinya dengan teman-teman di ini. Oke, saya ingin minta Bang Syahrin untuk mengomentari foto ini dong Bang Syahrin. Ada foto yang kemudian beredar, ada Pak Anies Baswedan berdampingan dengan Bang Rano Karno, foto berdua pakai merah-merah. Ini kabarnya sudah siap untuk diumumkan begitu, tapi kemudian batal. Apa sih informasinya yang disampaikan kepada Pak Anies pada hari itu, Bang? Ya, jadi pada hari itu adalah memang agenda pertemuan dengan Rano Karno, dan itu janjiannya memang di tempat kantor Bung Rano Karno ya, di Badan Budaya kalau saya tidak salah kemarin. Dan alhamdulillah jadi bukan di DPP terjadi, antara Anies Baswedan dan juga Rano Karno, dan cukup lama perbincangannya, dan alhamdulillah bahwa ya masing-masing bercakap ya sesuai dengan apa yang selama ini komunikasi. Ini adalah bagian dari tahapan komunikasi yang telah terbangun sebelumnya, baik itu melalui utusan resmi dari partai dan ya
karena selama ini kan belum pernah ada pertemuan antara Anies dan juga Rano Karno. Dan tentunya kemarin pertemuannya di kantor Rano Karno di bidang budaya itu, dan itu masih dalam area kantor PDI Perjuangan, ya tentunya harus menyesuaikan tentunya kalau masalah kostum ya. Jadi ya kami melihat bahwa tapi yang menginisiasi siapa pertemuannya, Bang? Ya komunikasi antara tentunya Rano dan Mas Anies, komunikasi itu terbangun. Baik, Bang Syahrin, tapi paling tidak komunikasi tadi Bang Ciko bilang komunikasi PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan sudah cukup membaik, makin membaik begitu ya. Nah, tapi komunikasi yang Bang Syahrin informasinya yang dapatkan dari Anies Baswedan, seperti apa sih komunikasinya, seberapa cair ataupun ada gap-gap tertentu mungkin? Atau ada deadlock barangkali? Iya. Enggak, selama ini kita melihat bahwa Partai Perjuangan yang mengedepankan platform politik, agenda-agenda perjuangan, dan itu betul-betul konkret masuk dalam setiap bahasan pertemuan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Misalnya bagaimana prioritas program terhadap politik tata ruang, kelestarian lingkungan, sampai dengan program-program terkait dengan warga Jakarta, khususnya orang-orang kecil. Dan inilah yang memang menjadi prioritas partai, dan itu diminta komitmennya Anies untuk memiliki komitmen yang sama terhadap platform perjuangan partai. Dan ya Anies menyanggupi itu sebagai bagian dari apa yang juga telah dilakukan sebelumnya. Dan banyak hal misalnya terkait dengan bagaimana meritokrasi dalam rekrutmen ke depan, menjalankan pemerintahan ke depan. Nah ini betul-betul sesuatu yang lain ya. Artinya bahwa semakin mantap itu adalah bahwa ketika agenda-agenda perjuangan yang disodorkan oleh partai, oleh PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya program-program strategis dengan bagaimana misalnya harmonis antara nasionalisme, keagamaan, keberpihakan terhadap rakyat, itu juga menjadi bagian dari agenda-agenda yang dibicarakan. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa PDI Perjuangan mengedepankan agenda-agenda perjuangan terkait dengan kebangsaan, terkait dengan kerakyatan, mau masuk dalam agenda yang dibahas. Jadi kami melihat bahwa kesamaan-kesamaan ini memantapkan visi program, itu yang lebih menjadi prioritas komunikasi partai dan Anies selama ini. Baik, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi kalau dikatakan Bang Syahrin, visi partai dari PDIP sendiri sebenarnya sudah disetujui oleh Anies. Oke, kita akan ikut. Syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh Anies begitu. Tapi mungkin hanya masuk jadi kader aja yang mungkin tidak dipenuhi. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari Bu Mega, apakah itu kemudian menutup pintu bagi Anies Baswedan maju dari PDIP, Prof. Burhan? Gini Alfred ya, pernyataan Ibu Mega terkait dengan sebaiknya calon siapapun tidak menjadikan partai sebagai domplengan atau free rider, itu secara normatif betul sebenarnya. Sebaiknya siapapun yang menjadi pejabat publik itu harus siap untuk masuk partai. Jadi tidak sekedar menjadikan partai politik sebagai event organizer gitu. Nah, tetapi menurut saya bukan semata-mata itu perdebatan di internal PDI Perjuangan terkait dengan siapa calon gubernur Jakarta yang mau diusung. Setidaknya terkait dengan pro kontra Anies, saya melihat ada dua perdebatan yang sangat serius di dalam ya. Yang pertama terkait apakah Anies diusung karena kalkulasi politis strategis. Yang kedua, apakah alasan ideologis. Nah, dua faktor ini menurut saya sangat krusial untuk sampai pada kesimpulan Anies jadi atau tidak menjadi calon gubernur PDI Perjuangan. Yang pertama, apakah alasan politis dan strategis yang dipakai? Kalau alasan ini yang dipertimbangkan sebagai konsideran, kemungkinan besar Anies yang akan muncul sebagai calon gubernur PDI Perjuangan. Karena kita tahu, the enemy of my enemy is my friend. Dan PDI Perjuangan sekarang sedang berada dalam posisi head to head dengan kekuasaan. Dan Anies adalah representasi oposisi yang sangat kuat untuk bisa dikombinasikan dengan PDI Perjuangan. Jadi ada kemenyatuan antara institusi
oposisi formal di parlemen dengan oposisi non-parlemen yang diwakili oleh Anies. Dan yang kedua, kalau misalnya yang muncul adalah alasan ideologis, Alfat, kemungkinan bukan Anies yang muncul karena terlalu berjarak ya antara Anies dengan PD Perjuangan. Bukan semata-mata karena faktor Pilkada Jakarta 2017, tetapi ada beberapa variabel, misalnya pidato Mas Anies waktu dilantik sebagai gubernur soal pribumi, itu sampai sekarang masih meninggalkan luka di kelompok nasionalis. Jadi kalau alasan ideologis yang dipakai, kemungkinan besar calon gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan itu adalah calon yang berasal dari kader sendiri. Dan jangan lupa dalam konteks ini, itu yang PD Perjuangan lebih punya banyak opsi untuk memajukan calon dari dalam. Sementara satu-satunya opsi buat Anies untuk berlaga di PD Perjuangan di Pilkada Jakarta ya hanya lewat PD Perjuangan, karena jalur perseorangan sudah tutup, partai lain sudah ke Kim. Jadi faktor-faktor ini saya kira yang akan menentukan apakah Anies masuk atau tidak Nisira sebagai calon gubernur. Karena kalau alasan elektoral, betul bahwa Anies sekarang berada di peringkat pertama dalam survei, tetapi survei-survei itu umumnya dilakukan sebelum ya PKS dan partai-partai lain berlabuh ke Kim Plus. Nah ini saya kira yang masih menjadi perdebatan alot di internal PD Perjuangan. Kalau dari catatan Mas Burhan gitu, Prof. Burhan melihatnya dari dinamika politik, dari statement-statement yang dikatakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, artinya yang mana yang lebih dominan, Prof? Artinya dari politis kah atau dari ideologis? Tapi nanti dijawabnya, Prof ya. Usai jeda kami segera kembali. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan pemirsa informasi tidak hanya ke partai politik, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menggalang simpati warga Jakarta dengan mengunjungi Kampung Akuarium di Bilangan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Anies ini menyaksikan penganugerahan penghargaan World Habitat Award kepada Kampung Akuarium yang sempat menjadi korban penggusuran pada tahun 2016 silam. Anies mengungkap perkembangan Kampung Akuarium tidak terlepas dari kolaborasi banyak pihak hingga akhirnya mendapatkan penghargaan seperti saat ini. Nah, Anies menegaskan pemerintah wajib berperan dalam kolaborasi dengan membangun kebijakan berbasis ideologi ini. Ini satu potret yang menarik ya. Iya, ini kita bahas lebih lanjut ya. Kita ke Prof. Burhan. Kalau tadi Prof. Burhan mengamati bagaimana dari PDI Perjuangan itu ada kekuatan dari ideologi, kemudian juga ada dari strategis ya, politis ya. Nah, lalu bagaimana dari sosok Anies Baswedan yang datang ke Kampung Akuarium, kemudian juga sempat memposting buku dari Bung Karno. Apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan Anies Baswedan, Prof. Burhan? Ingin mendekatkan diri ya secara ideologis maupun secara programatik dengan PD Perjuangan, suatu hal yang wajar karena Anies bagaimanapun tinggal berharap pada PD Perjuangan untuk bisa maju bertarung di Jakarta. Tetapi lagi-lagi kemarin yang terjadi ya, Anies saga di PD Perjuangan itu menarik buat saya ya. Jadi Anies sudah memakai batik merah, kemudian ada foto yang beredar secara masif di medsos. Anies meminta izin kepada ibunya, kemudian ada foto di ruang tunggu khusus, katanya di lantai 4 kantor DPP PD Perjuangan. Anies sedang menunggu bersama Rano Karno, lagi-lagi dengan baju yang sama-sama merah yang dikenakan oleh keduanya. Tetapi sampai berakhir pidato Ibu Mega, keduanya tidak juga dipanggil ke dalam. Ada yang mengatakan terjadi pertemuan sebentar Anies dengan Ibu Mega, tetapi sepertinya pertemuan tersebut tidak sampai pada kesimpulan Anies yang langsung diumumkan sebagai cagup. Jadi ini artinya sepertinya Ibu Mega masih menunggu komitmen lebih dari Anies kalau betul-betul mau dimajukan sebagai calon gubernur. Dan menurut saya Sira itu track record Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau kita lihat faktor elektoral penting tetapi tidak satu-satunya buat Ibu Mega dalam memutuskan calon pejabat publik. Ingat ya, Mas Ganjar misalnya. Mas Ganjar waktu diumumkan sebagai calon presiden April 2023 ya. Saat itu Mas Ganjar melalui semacam ideological test dulu kan. Ketika terkait dengan kontroversi kehadiran
timnas Israel dalam Piala U20 dan Ganjar dianggap sukses litmus test itu dan kemudian diumumkan sebagai capres. Kemudian Pilkada Jabar 2018, Ridwan Kamil yang saat itu sangat dekat sekali dengan PD Perjuangan dan nyaris diumumkan sebagai calon gubernur, tiba-tiba nggak jadi diumumkan oleh Ibu Mega. Padahal Ridwan Kamil elektabilitasnya paling tinggi. Yang muncul adalah TB Hasanuddin, calon internal kader dari PD Perjuangan. Sepertinya ada beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan calon yang diusung oleh PD Perjuangan karena dianggap tidak cukup meyakinkan Ibu Mega dalam urusan komitmen ideologis. Nah itu saya kira yang saya sampai pada kesimpulan Alfat, sampai sekarang kita belum tahu siapa yang akan diumumkan oleh Ibu Mega. Tapi nama dari kader agak mencuat nih belakangan, terutama adalah Mas Pram. Jangan-jangan Anies tidak cukup meyakinkan Ibu Mega, terutama misalnya ketika tidak cukup meyakinkan dari sisi komitmen ideologis, harusnya Anies menunjukkan lebih, misalnya keinginan untuk bergabung dalam partai. Nah, tetapi kan sampai sekarang belum kejadian itu. Ya, baik. Coba saya ingin konfirmasi ke Bang Syahrin kalau begitu. Bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan berencana untuk, saya sampai deg-degan nih, batuk, sorry ya. Ke Bang Syahrin, bagaimana cara Pak Anies Baswedan untuk meyakinkan Ibu Mega dalam hal komitmen ideologis tadi, agar Bu Mega bisa teryakinkan nih? Sepertinya kemarin kabarnya memang ada pertemuan seperti itu, bisa dikonfirmasi. Bagaimana caranya kemudian, apakah ada selentingan yang sempat disampaikan Pak Anies Baswedan untuk meyakinkan komitmen ideologisnya bisa sejalan dengan Bu Mega? Ya, jadi begini ya, PDI Perjuangan ini kan partai yang memang betul-betul yang pertama bahwa memiliki basis ideologis yang kuat, yang kedua juga basis organisatoris yang kuat juga. Nah makanya termasuk dalamnya komunikasi antar Mas Anies ya juga dengan utusan resmi tentunya dari partai, dan komunikasi itu intens. Semua apa saja yang menjadi catatan, apa saja yang harus menjadi bagian dari komitmen yang dibangun, itu semua terkomunikasi dengan baik. Dan sejauh ini yang kami lihat sampai dengan terakhir bertemu dengan Rano Karno itu adalah bagian dari tahapan-tahapan. Jadi memang kalau informasi yang sebagaimana sudah beredar luas juga dari PDI Perjuangan bahwa memang kemarin kan belum saatnya belum ada jadwal untuk Pilkada Jakarta. Jadi kami melihat semua tahapan-tahapan itu ya sudah dilewati dengan baik secara bersama antara Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi kami melihat ada sesuatu hal yang membuat itu akan terjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang fase-fase yang telah dilewati itu. Oke, baik. Kalau dari Bang Ciko, mungkin dari internal PDI Perjuangan sendiri ada, tentunya pasti ada klausul-klausul tertentu begitu ya. Tapi paling tidak apa yang membuat suatu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini akhirnya memilih Anies ataupun kader? Ada mungkin faktor-faktor yang sebenarnya menjadi titik krusial yang menjadi pointer utama untuk menentukan keputusan? Saya ingin kembali ke agak ke belakang sebentar ya, sedikit saja. Tadi saya juga ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Syahrin. Betul bahwa memang kemarin bukanlah jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari DKI Jakarta atau DKJ. Karena memang sudah, saya juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut, dan dalam undangan itu ada agendanya. Agendanya memang tidak termasuk pengumuman calon dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKJ ke depan. Jadi ini yang harus kita konfirmasi dulu. Saya ingin tekankan supaya tidak ada miscommunication bahwa seakan-akan Pak Anies sudah dipanggil dan akan diumumkan kemudian tidak jadi. Itu bukan itu yang terjadi. Karena memang Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak termasuk dalam provinsi-provinsi yang akan diumumkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana PDI Perjuangan, kita tentunya melalui banyak pencermatan, pendalaman terkait dengan daerah tersebut, kebutuhan rakyat di daerah yang dimaksud, dan juga tokoh-tokoh yang akan dan dianggap mampu untuk bisa mengatasi permasalahan di daerah di pilkada tadi. Nah ini yang paling utama terkait tadi sudah betul disampaikan oleh Bang Burhan maupun Bang Syahrin. Memang partai kami adalah partai yang sangat ideologis, tapi sesungguhnya ideologi ini kan ideologi bangsa dan negara kita, Pancasila dengan semua yang Bineka Tunggal Ika.
kita memahami itu betul, dan harapan kita memang seorang calon kader maupun non kader, khususnya non kader, tentunya mematuhi apa yang telah menjadi garis perjuangan kita. Itu satu. Yang kedua tentu harus ada komitmen, karena memang partai ini dibesarkan, didirikan oleh banyak orang yang banyak berkorban dengan darah dan air mata, dan harapan kita tentunya ada loyalitas. Loyalitas itu tentu salah satu bentuknya adalah juga membangun partai secara gotong royong bersama-sama dengan semua yang berada di dalam partai, untuk kemudian melihat ke depan dan memenangkan pertarungan elektoral yang akan datang. Ini kan bisa dibilang juga cukup lama, tapi itulah eksistensi sebuah partai ini kan tetap terjaga bila selalu ada kemenangan. Ini yang memang harus menjadi juga komitmen. Dan yang ketiga, kalau memang belum tergabung di partai politik manapun, alangkah baiknya kalau yang bersangkutan bisa untuk kembali maksud kami untuk bergabung dengan kami dan bersama-sama membesarkan partai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan memajukan bangsa kita. Ya, karena ada juga analisa yang mengatakan jika kemudian Anies Baswedan benar maju dari PDI Perjuangan tanpa masuk menjadi kader, itu justru menguntungkan Anies sendiri untuk kalkulasi politik ke depannya 2029 misalnya. Kalau kita melihat track record dari Anies Baswedan yang sempat waktu itu mau maju dari Demokrat, Nasdem, kemudian PKS, sekarang mau pindah ke PDIP. Nah, bagaimana kemudian PDIP melihat hal tersebut? Apakah kemudian menjadi satu faktor pertimbangan juga bahwa ini belum juga diumumkan? Nanti dijawab saja Daya oleh Prof. Ruhon juga bisa, sama Bang Sahrin juga bisa. Terima kasih. Kita akan jeda dulu. Kita kembali saat lagi. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Ya, saya ingin ke Prof. Burhan untuk menanyakan, tadi Prof. Burhan sempat mengatakan soal pertimbangan politik strategis. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah tersebut, apakah hal tersebut kemudian PDIP mengkalkulasikan jika kemudian Anies maju dari PDIP, ini justru akan lebih menguntungkan Anies ketimbang PDIP untuk jangka panjangnya? Memang begini, ada pro kontra nih ya, ada plus minus lebih tepatnya, Alfat. Kalau misalnya Anies tidak menjadi kader PD Perjuangan, maka PD Perjuangan mungkin bisa menyaksikan komitmen kepartean Anies Baswedan, dan itu nyambung dengan pidato Ibu Mega. 2 kali pidato terakhir Ibu Mega kan menyinggung soal itu. Ya. Tetapi kalau misalnya Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan masuk sebagai kader partai, itu juga bisa menyempitkan ruang gerak Anies pada titik lain. Betul. Karena tidak cukup kan menang hanya dengan mendapatkan dukungan dari konstituen PD Perjuangan di Jakarta. Perlu memperluas, lebih inklusif, diterima terutama oleh kader partai lain. Dan sejauh ini Anies kan terlihat pengen tidak masuk secara formal dalam partai manapun, meskipun dia sangat dekat dengan partai manapun. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik persengketaan, yang kira-kira sampai sekarang Anies dianggap kurang all out untuk menunjukkan komitmennya masuk ke dalam partai. Jangka panjang, Alfat, sebenarnya bisa menguntungkan Anies loh. Kalau misalnya dia masuk ke partai, bukan sekedar menunjukkan loyalitasnya kepada PD Perjuangan, tapi jangka panjang kita tahu Anies bisa menjadi calon favorit presiden atau wakil presiden jika dia menang Jakarta dari PD Perjuangan. Karena kita tahu dari dalam sejauh ini belum muncul nama, terutama setelah Mas Ganjar kalah dalam Pilpres 2024. Tapi lagi-lagi posisi itu juga bisa memicu resistensi dari elit PD Perjuangan yang lain. Karena bagaimanapun yang mengantri sebagai capres 2029 kan banyak. Bukan hanya dari newcomer seperti Anies ya. Jadi saya kira ini yang membuat Anies cukup mengalami pro kontra ya di dalam. Dan belakangan justru yang muncul adalah kader internal, yaitu Pramono Anung, meskipun lagi-lagi masih simpang siur, tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa alotnya ya perdebatan di dalam. Ya, Bang Sahrin, kalau kita sudah dengar tadi penjelasan dari Prof. Burhan, salah satunya juga mengenai kaderisasi ya, apakah dari Anies Baswedan ini akan masuk ke dalam PDI Perjuangan. Tapi paling tidak dari keterangan-keterangan yang Bang Sahrin dapatkan, apakah
bisa itu terjadi Anies Baswedan itu masuk ke dalam kader sehingga bisa diusung oleh PD Perjuangan, atau memang sudah harga mati Anies tidak mau akan bergabung dalam kader di PD Perjuangan? Ya, ini saya kira dalam konteks politik dan komunikasi politik yang terbangun tidak ada yang harga mati, ya. Jadi memang yang pertama adalah bagaimana menyamakan platform perjuangan. Artinya bahwa di situ termasuk agenda-agenda program ketika nanti menjalankan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyamakan strategi pemenangan. Nah, strategi pemenangan ini kan tentunya komprehensif. Banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk strategi pemenangan. Nah, bagaimana sehingga pilkada ini setelah platform politik atau programnya sama, yang kedua adalah strategi pemenangan juga tepat. Karena kita tahu bahwa PDI Perjuangan memiliki basis politik yang kuat di Jakarta, sehingga kita tahu bahwa pernah menjadi nomor 1 dan saat ini urutan kedua misalnya, dan Anies Baswedan sendiri juga memiliki modal elektoral. Nah, ini yang memang harus kita pertimbangkan dalam konteks strategi pemenangan. Dan yang ketiga adalah tentunya semua agenda-agenda ketika nanti sudah bersama, nah ini akan banyak hal yang bisa dibangun secara bersama dalam konteks. Jadi Anies tentunya melihat bahwa ini lebih secara komprehensif yang harus dilihat dan juga mempertimbangkan berbagai macam hal, dan sebagaimana apa yang sudah dibangun ya, kepercayaan terhadap bagaimana seluruh agenda-agenda politik ini terlaksana dengan baik. Nah, itu juga menjadi bagian dari komitmen. Nah, memang ini adalah bagian dari tahapan-tahap kita lihat bahwa harus dilewati secara bersama, dan semua tidak ada yang tertutup. Semua hal bisa terbuka dibahas ya. Ini. Baik, Bang Syahrin, tadi dikatakan bukan harga mati, artinya peluang untuk masuk kader terbuka. Tapi kalau kita lihat kalau mau masuk kader kan biasanya suasana hati si orang itu dengan partainya harus seragam nih. Nah, tapi kalau kita lihat dari postingannya Pak Anies Baswedan terakhir, ia memposting ia berkunjung ke Kampung Akuarium yang dulu pada 2016 pada saat itu digusur oleh Ahok yang merupakan kader dari PDIP. Nah, sepertinya kok ada pertentangan, padahal sebelumnya usai mengunjungi DPD PDIP Jakarta, postingannya merah semua tuh. Ya? Iya, buku-buku Soekarno apa segala macam diposting. Tapi kemudian belakangan kemarin berubah suasana hatinya. Apakah memang di sini ada upaya untuk menunjukkan bahwa ada ketidaknyamanan begitu dengan DPP misalnya? Oh, tidak. Justru berkunjung kepada Kampung Akuarium itu justru ingin menunjukkan keberpihakan Anies terhadap rakyat kecil. Kan kita tahu bahwa di situ adalah tempatnya rakyat gitu kan. Akhirnya apa? Sekarang mereka bisa mendapatkan tempat yang layak, hunian yang layak, aktivitas juga tapi tetap bernuansa kampung, makanya disebut dengan Kampung Akuarium. Dan harus diingat bahwa kemarin kedatangan Mas Anies di tempat itu adalah dalam rangka menerima penghargaan internasional terhadap pemukiman itu. Bahwa di sini memperlihatkan justru bagaimana komitmen Anies terhadap Wong Cilik. Secara nyata terlihat tidak hanya sekedar ungkapan, tapi itu terrealisasi bahwa banyak tower yang terbangun di situ atau rumah-rumah bangunan-bangunan yang terbangun di situ, dan itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin ya. Kita tahu di sana kemarin mereka sudah adalah jaringan rakyat miskin itu, dan ya mereka merasakan bahwa betapa sangat terasa apa buah dari program Mas Anies selama menjadi gubernur. Dan ini justru tidak bertentangan dengan apa yang menjadi platform PDI Perjuangan, justru ingin ini menguatkan bahwa bagaimana Anies Baswedan memiliki komitmen terhadap Wong Cilik. Dan ini juga menjadi bagian dari apa yang menjadi komitmen bersama antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Wong Cilik ke depan di Jakarta. Baik, tapi begini Bang Syahrin, paling tidak apa sih yang sudah disampaikan PDI Perjuangan ketika ada pertemuan itu? Apakah sudah juga disampaikan klausul-klausul tertentu termasuk untuk Anies Baswedan ini masuk sebagai kader, atau memang belum ada pembicaraan hingga ke tahapan seperti itu? Sudah pembicaraannya sudah sangat panjang, bahkan kesepahaman juga sudah terbangun, yaitu misalnya komitmen terhadap realisasi platform perjuangan partai melalui program-program.
ada politik tata ruang, ada kelestarian lingkungan, ada program untuk warga, misalnya untuk rakyat kecil, pengentasan kemiskinan. Ini semua dalam kesepakatan dan komitmen yang terbangun dengan Anies. Dan kita tahu bahwa selama ini justru apa yang disampaikan oleh partai dalam hal ini PDI Perjuangan menyampaikan bahwa ya komitmen-komitmen itulah yang mereka menjadi prioritas. Nah, sehingga dari sisi Anies ya lihat bahwa komitmen itu justru sudah menjadi komitmen selama ini ketika Anies pada saat bertugas sebagai baik itu di kementerian maupun sebagai gubernur di Jakarta. Jadi ada pertalian itu ada antara PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan. Oke, saya ingin terakhir ke Prof. Burhan. Prof. Burhan terakhir, dengan batalnya pengumuman Anies sejauh ini sementara ini oleh PDIP, lalu kemudian ada rencana sepertinya akan injury time nih di hari terakhir tanggal 29 mungkin barangkali. Nah, apa kemudian positif negatifnya bagi PDIP jika kemudian mengumumkan di menit-menit terakhir? Iya, memang tidak ada tidak ada kesimpulan yang konklusif ya terkait dengan timingnya. Kalau diumumkan di akhir tentu saja akan menimbulkan efek kejut. Tetapi efek kejutnya tergantung siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan. Betul. Apakah efek kejutnya itu positif dalam pengertian menciptakan semacam euforia, semacam klimaks gitu ya, ataukah anti klimaks. Nah itu kan sangat tergantung siapa yang akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan ya. Dan sejauh ini memang soal Anies yang menjadi perdebatan apakah jadi calon gubernur atau tidak dari PDI Perjuangan itu juga melibatkan pertarungan antar faksi ya di dalamnya. Coba lihat, kalau kita lihat Anies yang muncul sebagai calon gubernur itu kan umumnya muncul dari orang-orang seperti Mas Hinton ya, kemudian Mas Putra Nababan ya, orang-orang yang cukup dekat ya dengan Pak Sekjen. Tetapi kemarin muncul Oli Dondong KB yang mengusulkan nama Pramono Anung ya. Yang kita tahu ini lagi-lagi menunjukkan bahwa nama Anies sangat kontroversial di dalam, dan menurut saya wajar ya PDI Perjuangan mempertimbangkan cukup alot dan memakan waktu mungkin lebih lama dari yang kita perkirakan. Tetapi lagi-lagi kita tunggu saja Alfa 1-2 hari ini apakah Anies akan pakai baju merah bukan hanya kemarin tetapi nanti sampai pilkada ataukah baju merahnya itu hanya sekedar gimmick ya. Jadi apakah, nah ini terakhir dari saya, apakah Anies tidak diumumkan kemarin hanya sekedar ditunda ataukah dibatalkan? Jawabannya hanya dalam beberapa jam ke depan. Iya, itu pertanyaan kita semua ya, Prof ya. Kita sama-sama menantikan berarti ya. Prof Burhan terima kasih banyak, Bang Sahrin terima kasih. Kalau Prof Burhan bilang ada analisis politis strategis, ada analisis ideologis, kalau menurut saya analisisnya beda. Apa? Kenapa ditunda? Karena belum hafal himne partai Pak Anies ini. Nyalonkan kawan. Nanti kita akan jeda dulu. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya. Kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.